Mm, mm, Hari ini gue akan ngebahas romance. Salah satu genre film yang jarang gue bahas. Bukan karena gue gak suka, tapi lebih tepatnya karena kalau lo perhatiin beberapa tahun belakangan ini film romance jarang masuk bioskop. Lebih sering masuk streaming. Pertanyaannya kenapa? Karena genre romance udah kehilangan sihirnya di era modern ini. Sihir, itu dia. Itu kata kuncinya. Karena kekuatan utama film romance yang hebat, ini gue ngomong yang hebat ya, itu bukan ada di cerita, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar ending, akhirannya bagaimana, siapa bersama siapa, itu nggak penting. Tapi yang terpenting, yang merupakan kekuatan terbesar dari film romance yang hebat adalah sihir. Yang membuat ketika kita selesai menonton filmnya, keluar dari bioskop, ada sebuah perasaan yang ikut keluar dari layar yang sudah berubah menjadi gelap tersebut, tinggal menetap, membekas di hati lu. Dan seringkali lu gak bisa jabarkan perasaan di dalam hati lu itu setelah nonton film romance yang hebat tadi. That's the magic. Itulah sihirnya. Kalau La La Land punya sihir harapan, Before Sunrise punya sihir waktu, Titanic punya sihir tragedi, Eternal Sunshine of the Spotless Mind punya sihir memori. Tapi Wuthering Heights, ini yang menarik. Dia punya sihir sugesti. Di adegan awal film ini, di opening, adegan pembuka, lu akan melihat layar bioskop yang hitam. Tidak punya visual apapun, tapi lu akan mendengar suara desahan, suara goyangan ranjang yang sangat-sangat jelas. Dan siapapun Anda, apapun Anda, mau IQ Anda minus 38 dari negeri Wakanda sekalipun, Anda akan connect. Otak kita akan terhubung satu sama lain. Kita tahu itu adegan tidak senonoh. yang memang layar kebetulan masih hitam. Tapi lagi-lagi, betapa terkejutnya Anda ketika melihat shot pertama dari film ini. Bukannya adegan senonoh, tapi adegan seseorang yang bertahan hidup, mati-matian mempertahankan nyawanya karena dia sedang dihukum gantung. Ternyata suara desahan dan goyangan tersebut berasal dari orang yang lagi dihukum mati. Dan inilah sihir sugesti yang gua maksud. Bukan hanya sekedar mempermainkan otak-otak kalian, pikiran-pikiran kalian, tapi sebagai bentuk foreshadowing dari seluruh inti cerita dari film Wuthering Heights. Dan terutama kalian, gua jamin masih banyak di antara kalian yang belum baca novelnya, karena kita ada di lagi-lagi negeri Wakanda ini ya, yang tidak mempelajari karya-karya sastra, novel dan sebagainya dari negara-negara barat. Bahkan karya sastra dari lokal pun kita tidak pelajari, cuma sekedar hafalan doang di pelajaran kita. Karena kalau kalian nggak tahu ya, negara-negara lain itu, terutama dari Eropa, Amerika, itu udah pelajaran-pelajaran novel-novel karya sastra kayak begini udah pelajaran dasar banget nih bos. Di sekolah udah pasti diajarin gitu. Lu pelajarin secara moral, secara filosofis, dan itu begitu kaya. Dan sayangnya tidak kita dapatkan di sini. Tapi nggak apa-apa, gue akan ceritakan sedikit sinopsis singkat dari film ini. Film ini mengisahkan seorang gadis bernama Catherine Earnshaw dan seorang pria bernama Heathcliff yang diadopsi sama bapaknya si Catherine Earnshaw ini ya. Kita panggil saja Mr. Earnshaw. Tapi meski mereka satu keluarga nih, gue pakai tanda kutip karena ya mereka bukan saudara kandung, cuman karena si Heathcliff diadopsi ya, kita sudah anggap dari kecil mereka udah jadi satu keluarga lah. Tapi pelan-pelan seiring pertumbuhannya mereka merasakan rasa jatuh cinta satu sama lain. Nah, di sini letak masalahnya. Dan buat kalian para wanita-wanita di luar sana yang sedang menonton video saya hari ini, saya jamin kalau kalian menonton film ini ya, saya jamin di bioskop Anda akan tantrum-tantrum bos. Gua jamin rasanya tuh pengen lu culik tuh si Heathcliff atau si Catherine ini, lu sekap, lu sumpel tuh mulut, lu ceramahin 2 jam supaya mereka confess anjing satu sama lain. Karena mereka nggak confess ini, mereka nggak ngaku kalau mereka saling sebenarnya jatuh cinta satu sama lain. Disitulah awal bencana film ini terjadi.
Dengan hadirnya seorang pria kaya raya yang bisa dibilang sebenarnya tetangga barunya mereka nih, namanya Edgar Linton. Dan lu bisa tebak lah kira-kira ceritanya berlanjut seperti apa. Ya, akhirnya si Catherine memilih menikahi Edgar. Dan ini membuat si Heathcliff sakit hati, pergi keluar dari rumah. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, dia kembali lagi ke si Catherine dan si Edgar yang sudah menikah itu. Bahkan mereka sudah mengandung anak, dia baru balik dan dia sudah jadi pria tampan dan berani, bos ya. Sebelumnya emang udah ganteng sih, cuman maksud gue dari segi baju udah rapi banget, rambutnya udah rapi, dulu gondrong berantakan kemana-mana gitu ya. Jadi ternyata si Heathcliff ini udah jadi orang kaya nih, bos. Dan dia kembali untuk balas dendam sama si Katie karena dia merasa tersakiti. Ya, kira-kira gitulah ya, sedikit sinopsis dari film Wuthering Heights tahun 2026 ini. Dan kita balik lagi ke adegan awal, adegan opening yang dimana ada orang yang mati digantung tapi mengeluarkan suara seolah-olah seperti dia sedang terangsang. Dan itu kenapa buat gua adalah foreshadowing dari keseluruhan cerita inti film ini. Karena film ini mencoba memberitahu kita kalau di antara cinta dan kematian itu perbedaannya sangat-sangat tipis. Dan hanya dengan sedikit, kita hanya butuh sedikit sihir sugesti, itu akan mengaburkan pandangan lu mengenai perbedaan antara cinta dan kematian. Heathcliff yang awalnya memang benar-benar punya rasa cinta yang sejati, tapi karena merasa tersakiti ketika Katie memilih menikah dengan Edgar demi naik kelas sosial, disitulah tanpa disadari cinta, Eros, telah berubah menjadi Thanatos, kematian. Ada satu adegan ya yang gue inget banget dari film ini yang buat gue sebuah metafora visual yang begitu indah. Dan mungkin buat lu pada kayak ya ini cuma sekedar scene iseng mungkin, tapi sebenarnya kalau lu mau bedah secara visual ini luar biasa. Yaitu ketika di awal-awal film si Katie kesel sama si Heathcliff, terus dia naruh telur di ranjangnya si Heathcliff, terus ditutupin sama selimut, dan ketika didudukin sama si Heathcliff telurnya pecah. Dan kita diperlihatkan sebuah scene yang begitu sensual ya, sangat-sangat seksual gitu. Ketika si Heathcliff dengan jarinya meraba-raba kuning telur itu gitu kan. Ini kan lebih dari sekedar iseng ya. Ini lebih dari sekedar scene yang hanya sekedar sensual, enggak. Ini adalah bentuk metafora visual dari Eros dan Thanatos itu sendiri. Telur itu adalah sebuah representasi simbol yang begitu universal untuk sebuah kehidupan, sebuah awal yang baru, sebuah kelahiran. Itu apa? Itu Eros ya. Eros itu kan dewi cinta yang mewakili dorongan kehidupan. Sedangkan Thanatos di sisi yang lain adalah dewa kematian yang mewakili kebalikan dari kehidupan, yaitu apa? Kehancuran. Dan telur yang pecah tadi merupakan simbol yang paling tepat untuk mewakili keduanya antara Eros dan Thanatos tersebut. Apalagi ketika si Heathcliff meraba-raba telur yang sudah pecah tersebut, itu sangat-sangat menggambarkan bagaimana dia menikmati Eros yang telah berubah menjadi Thanatos tersebut. Itulah yang akan kalian lihat di sepanjang film ini, bagaimana obsesi dan dendam bisa merubah cinta yang murni menjadi kehancuran yang merusak. Dan ini sesuai dengan teori psikoanalisis si Sigmund Freud, yang dimana dia mengatakan meski Eros dan Thanatos itu adalah dua hal yang berbeda, berlawanan, berseberangan bahkan, tapi mereka saling terkait satu sama lain. Jadi secara metafora visual bagus banget, simbolik bagus banget. Bagaimana cinta, kematian, kehancuran digambarkan dengan filosofis, bagus banget. Jadi gue belum menemukan masalah nih dari film ini gitu. Oke aja gitu. Apalagi kalau misalnya kita harus nilai dari segi production misalnya, cakep banget gitu. Pemilihannya sangat-sangat bold ya, very bold choice, very stylish. Productionnya itu ala-ala Tim Burton gitu, dengan color palette. Lu tahu Tim Burton sangat-sangat pecinta gotik banget. Lu lihat film-filmnya selalu antara black, red, white itu, sehingga kesan filmnya itu agak aneh, unik, eksentrik ya, terasa tidak realistis tapi ya fantasi gitu, absurd aja. Earthquake. Dan itu bisa lu langsung rasain ketika menonton opening title ya, title sequence dari film Wuthering Heights ini. Lu bisa ngeliat ada rambut
yang membentuk tulisan Wuthering Heights. Dan uniknya rambut-rambut ini digerakkan secara stop motion. Dan buat kalian yang udah baca novel Wuthering Heights ini, harusnya kalian tahu lah ya endingnya. Lagi-lagi gue gak mau spoiler, cuman ada adegan yang menjadi referensi dari bagaimana title sequence ini dibuat. Rambut yang mengikat satu sama lain. Ya sebenarnya kalau di novel itu antara rambutnya Edgar sama rambutnya Heathcliff disatukan. Ya konteksnya gue gak mau kasih tahu. Cuman ya kalau udah baca novelnya harusnya lu ngerti ini maksudnya apa. Apalagi ya kalau lu perhatiin title sequence ini dan banyak scene di film ini diiringi dengan lagu-lagunya Charlie XCX, bos. Lu tahu sendiri lah lagu-lagunya Charlie XCX tuh kayak apa, futuristik, chaotic, literally eksperimental, elektronik gitu kan. Lu bisa ngerasain distorsi dari bassnya, kerasa dropnya tuh rusak, dan itu semua dikombinasin dengan visual ala Tim Burton. Damn bro, gila ini pecah ini film. Sangat-sangat stylish dan sangat-sangat bold. Lagi-lagi nggak buat semua orang ya. Film-film yang memilih pendekatan yang sangat bold seperti ini ya udah pasti resikonya sangat-sangat tinggi. Karena dia nggak main di ranah aman. Dia memilih satu jalur yang tidak disukai oleh jalur lainnya gitu kan. Ibaratnya nih ya, ini si Emerald Fennell nih, sutradara yang bikin film ini kayak lagi Recall di base musuh. bangsat nih. Si anjing malah nge-rage bait, anjing sengaja banget nih. Pengen bikin para pembaca novel-novelnya tuh naik pitam gitu. Memang sengaja ini orang. Kayak kerasa itu seperti itu. Tapi balik lagi, apakah secara seni, kita ngomongin seni itu kompleks gitu, tidak bisa kita sederhanakan. Oke, di novel kayak gini lo harus sama gitu kan. Nanti gue bahas di belakangan nih masalah itu gitu. Cuman maksud gue balik lagi secara seni, apakah pemilihan style yang seperti ini salah? Ya balik lagi ke tujuan pemilihan stylenya, tujuan pemilihan artistiknya. Apakah hanya sekedar estetik belaka? Ya itu bakal jadi sampah gitu. Tapi kalau memang dia berakar dari emosi, berakar dari filosofi, ya itu akan jadi sangat bagus. Kalau di film ini ya menurut gue sangat make sense ketika pakai musiknya si Charlie XCX gitu. Karena filmnya emang bercerita mengenai obsesi dengan musik Charlie yang repetitif, intens, distorted, emosional, tapi kerasa artifisial gitu kan. Lu bisa membayangkan musik ini sebagai hubungan Catherine sama Heathcliff, ya antara Eros sama Thanatos gitu. Lu bisa ngerasain lewat musiknya Charlie XCX. Jadi pemilihannya oke aja menurut gue. Dan ketika musik ini dipakai di trailer yang sengaja dirancang seperti ala-ala film Pekop ya. Pekop literally itu trailer cuma ngasih lihat adegan ngen-ngen-ngennya doang. Ya dipotong-potong, di-cut gitu secara cepat, ditambahkan sound effect plus musiknya Charlie XCX, jadilah tuh barang. Jadilah semua orang ngetrot-ngetrot di bioskop, bos. Ya rencananya gitu. Gue yakin lu otak-otak lu pada nih, para lelaki-lelaki di luar sana, ya kan? Bahkan mungkin wanita yang melihat Jacob Elordi nih. Sekarang lu tahu kan kenapa film ini jadi film terlaris di tahun 2026 untuk sementara waktu? Dan dari segi kostum, ya ini kostum juga salah satu aspek yang patut diapresiasi sebesar-besarnya. Meski bos, mohon maaf nih bos, ya untuk kostum desainer izin nih. Ada satu kostum nih ya yang ini sebenarnya dress yang dipakai sama si Catherine, si Margot Robbie di film ini, yang lebih terasa seperti Catherine dari universe lain yang mungkin di universe namanya Barbie. Dan entah bagaimana caranya dia ditangkap sama TVA dan dia berhasil kabur menggunakan Timpat ke universe-nya Wuthering Heights dan meninggalkan salah satu dressnya dan dipakai sama Catherine yang asli. Gue yakin bener teori gue nih. Tapi at least ya seperti yang gue bilang tadi lah ya, at least secara majority gila sih dressnya gitu ya. Ya lu bisa lihat lah ya, setiap kostum itu benar-benar menggambarkan identity dari setiap karakternya. Kayak misalnya si Nelly, pengasuh di keluarga Earnshaw, yang sebenarnya jadi salah satu sumber masalah utama dari miskomnya Catherine sama si Heathcliff. Dan di sepanjang film ini lu bisa ngeliat kostum-kostumnya itu selalu gelap ya tone-nya ya. Hijau tua lah, hitam, coklat gelap, yang secara artistik tuh lebih ke arah Victorian era gitu. Kenapa dibikin seperti itu? Ya karena menggambarkan bagaimana karakternya bekerja di film ini, yang lebih diposisikan sebagai antagonis ya. Penonton lebih melihatnya seperti itu.
Atau misalnya si Isabella, ya ini adalah saudara perempuan dari Edgar Linton yang dimana ini karakter yang sangat polos, lugu. Dan itu digambarkan lagi-lagi dengan secara production ya gitu, kacamata bulat, nerd gitu kan, rambutnya tertata rapi, kepang dua lah, warna pastel, kuning, putih, pink, menggambarkan seberapa polosnya orang ini gitu. Sampai-sampai nanti lu akan lihat di film ini dia dimanipulasi sama si Heathcliff yang sudah kaya raya dan mau balas dendam. Makanya dia nikahin si Isabella yang tergila-gila sama kegantengannya si Jacob Elordi ini gitu. Ya nonton sendiri lah nanti lah. Jadi secara visual, production, lightingnya itu semua sangat-sangat ditata secara stylish dan artistik. Tapi itu dia masalahnya. Kata kuncinya ada di ditata tadi. Nah ini sumber masalahnya di sini nih, ditatanya ini nih. Oke, biar kalian paham sama konteksnya, gue jelasin. Film ini kan diadaptasi dari karya klasik Emily Bronte. Dan buat anda-anda yang si paling novel nih, yang apa-apa harus sama kayak novel, dikit-dikit kalau misalnya ceritanya dirubah, wah penistaan ini, gitu kan? Ada karakter yang dihilangkan, Salib ambil. buat anda-anda ya yang termasuk golongan tadi, dengan segala hormat saya dan dengan ringan hati ya, saya harap anda mengundurkan diri segera untuk menonton film ini. Ya, kenapa? Karena novel anda diacak-acak, bos. Kan udah gue bilang tadi ya, ini orang nih si Emerald Fennell nih, ini recall di base musuh nih. Tapi kalau kalian tanya sama gue, apakah film yang diadaptasi dari novel harus setia mengikuti sumber aslinya, plek ketiplek sama versi aslinya? Jawabannya enggak. Bahkan seringkali karya film yang hebat justru mengkhianati sumber aslinya, menggeser makna karya aslinya. Kalau penulis sekelas Shakespeare pun, yang ibaratnya goatnya sastrawan nih, tier S++ nih, karyanya dirombak abis-abisan sama sutradara antah berantah yang berasal dari belahan dunia yang berbeda dari Jepang anjing. Tapi film karya si sutradara Jepang ini bisa jadi salah satu film terbaik sepanjang masa. Lu masih bisa bilang film harus setia plek ketiplek sama sumber aslinya. Tapi bang, film ini kan masih sesuai dengan esensi karya aslinya. Oke, gue jabanin. Stephen King. Dah, mau apa lo? Ya, lo tahu salah satu karya terbaik Stephen King, The Shining, dirombak abis-abisan sama sutradara si paling konspirasi, Stanley fucking Kubrick, bos. Lagi-lagi Stephen King ini bukan penulis novel kelas mediocre atau kelas sekedar hebat. Enggak, dia dewa, bos. Untuk era modern, arguably yang terbaik, bisa gue bilang. Karyanya diacak-acak, terima gak sih Stephen King ini? Jangankan gak terima, bos. Ngamuk, anjing ngamuk. Dia kritik Kubrick bukan hanya sekedar mengganti cerita, tapi dia mengganti filosofi dari novelnya. Esensi utama dari novel diganti semuanya sama si Kubrick. Tapi lu lihat sekarang film The Shining kayak apa? Sedewa apa? Secult apa filmnya? Jadi lagi-lagi kesimpulannya, nggak ada kewajiban sebuah film adaptasi harus plek-tiplek sama novelnya. Namanya juga adaptasi, bukan adopsi. Nah ini juga jadi salah satu hal yang harus lo perhatiin gitu kan. Karena adaptasi ini kan asal kata dari adaptare bahasa latinnya gitu. Artinya menyesuaikan. Ya berarti penyesuaian ke bentuk yang baru, format yang baru. Dari format teks novel jadi sebuah film durasi 2 jam doang gitu. Banyak yang harus dikompres, banyak yang harus dipotong. Lo harus terima. Dan salah satu tujuan dari film itu kan juga memperkenalkan karya lama ke generasi yang lebih baru gitu. Yang gak baca novelnya ya lu bisa nonton nih filmnya dan langsung paham sama at least ceritanya seperti apa gitu. Cuma ya pada akhirnya resiko ditanggung sama si pembuat film. Kalau misalnya dia secara radikal merubah karya aslinya, tapi membuat legacy yang baru, cult yang baru kayak si Kubrick, ya gak masalah, semua orang bisa terima. Dia sutradara dewa. Tapi kalau kayak si Emerald Fennell, nah ini masalahnya nih bos. Masalahnya otak dia kan tidak seperti Kubrick nih gitu. Dia setengah-setengah.
Antara dia pengen ikutin novel seperti yang dia baca pas masa kecil, dia bilang tuh pas di interview gitu, oh ya gue inget dulu gue baca nih, ini dari yang interpretasi yang gue baca gitu. Jadi dia masih mau mengikuti nih jalur asli novelnya, tapi dengan style yang benar-benar dirubah abis-abisan, cerita yang dipangkas, filosofi yang dipangkas. Ya pantas aja fans-fans novelnya pada marah. Dan terutama untuk para penonton yang baru pertama kali nonton film ini tanpa baca novel sekalipun, lu akan ngerasa ini film mediocre, biasa aja, rasa hampa, nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya. Kenapa? Karena jiwa dari novelnya dihilangkan. Ketika lu mencoba untuk ngikutin novelnya, mencoba tetap mengadaptasi gitu kan, bukan merubah habis-habisan seperti si Kubrick, artinya lu masih mau memakai formula yang sama dari novelnya, yang membuat novel ini jadi cult, jadi teks suci gitu ibaratnya buat para penggemar selama puluhan tahun. Itu yang lu incer kan. Tapi kalau lu pangkas, ya sama aja bohong. Mending lu buang sekalian bener-bener kayak Kubrick misalnya. Ya udah lu bikin yang bener-bener sesuatu yang baru gitu. Reinterpretasi dari novel Wuthering Heights. Tapi enggak, ini bukan yang dilakukan oleh Emerald Fennell. Makanya gue jamin, lu kalau nonton film ini bener nonton-nonton aja sih. Gue nggak pernah ngelarang atau gimana. Bahkan mungkin lu bisa jadi suka sama film ini. Tapi sukanya buat gue akan ada selalu di rating 7 atau 8. Dia nggak akan bisa nyampe ke 9, nyampe ke 10. Level-level dewa. Film-film romance yang tadi gue jelasin, yang punya sihir-sihir seperti film-film di awal tadi yang gue kasih tahu tuh. Kenapa? Karena ini cuman pakai sihir sugesti seolah-olah megah, padahal isinya kosong. Kenapa? Karena kompleksitasnya lu hilangkan dari novel. Isu rasialisme, isu kelas sosial yang mengambil latar era Georgian era ini kan novelnya, akhir abad ke-18. Lu gak eksplorasi itu ya, karena karakter-karakter yang ada yang lu hilangin. Contohnya seperti kakaknya si Catherine, itu dihilangin, Pak. Itu sumber masalahnya. Get revenge on Hindley. Kenapa si Heathcliff bisa jadi sedendam itu kan karena kakaknya. Tapi kalau lu hilangin itu, lu ganti, lu kompres, lu reduksi sampai ke inti ceritanya saja, itu gak akan works untuk tipikal novel sekelas Wuthering Heights. Beda lu kalau misal banding sama film Lost in Translation. Nah, kalau itu memang ceritanya sekompak itu mengenai dua karakter, udah, lu nggak perlu adegan seks, lu nggak perlu adegan ciuman, lu nggak perlu lagu sedih, lu cuma perlu Scarlett Johansson tatap-tatapan sama Bill Murray. Lu abis nonton, peninggal nonton langsung ada sihirnya bekerja tuh. Wah anjing, nih film apa nih, bangsat nih gitu kan. Kok gue ngerasa ini mereka ada cinta tapi kok nggak kerasa, tapi kok begini kok begitu. Itu sihirnya. Bisa nggak di sini? Nggak bisa. Ya, apalagi Margot Robbie sama Jacob Elordi ya. Lagi-lagi nih si Emerald Fennell tuh emang cuma pengen nge-milking crot-crotan di depan di bioskop doang. Karena lagi-lagi nih kalau di novelnya tuh ada banyak indikasi kalau misalnya si Heathcliff itu harusnya bukan kulit putih gitu. Apalagi ketika dia ditemuin di Liverpool, pusat pelabuhan, tempat pusat perdagangan perbudakan dari daerah-daerah negara-negara lain gitu. Itu menurut gue indikasinya selalu kuat menuju ke arah sana. Dan apalagi ini ngomongin kelas sosial ya, ketika si Catherine ngomong it will degrade me to marry Heathcliff, artinya memang dia ngerasa ketika dia memilih perasaannya untuk jatuh cinta sama Heathcliff dan menikahi si Heathcliff, itu akan menurunkan derajat dia. Meskipun nanti ada lagi nih masalah, makanya kompleksitas itu kan yang harus selalu temuin di novel. Tapi di sini kok begini, kok ceritanya begini, ini kok nggak make sense alasannya, kok konteksnya nggak jelas. Ah itu kenapa? Ya itu karena banyak yang dikompres ceritanya. Ya sangat disayangkan sih menurut gua. Harusnya ini film bisa dirubah aja sekalian seradikal mungkin gitu. Ini masih pakai judul Wuthering Heights meskipun ada tanda kutipnya kalau lu perhatiin di poster itu. Artinya kan sebenarnya si Emerald Fennell dari awal udah peringatin ke lu. Ah ini bukan cerita yang lu tahu loh kalau buat para pembaca novel kan gitu kan. Cuman at least harusnya buat para penonton film normal, orang awam yang gak baca novel sekalipun kan harusnya bisa dibikin terhibur. Kalau si Emerald Fennell berani ngambil jalan yang radikal. Ya, nggak cuma setengah-setengah. Oh, pakai style diganti, musiknya dibikin lebih aneh, lebih absurd, lebih interpretasi yang berbeda. Tapi nyawanya dia pengen tetap sama nih, siklus. Tapi generasi keduanya lu ilangin, apanya lu ilangin. Kayak apa? What the hell, man? Ini apa gitu. Langsung aja, final score yang bisa gua kasih untuk film ini adalah 7,2/10 alias mediocre. Buat gua masih bisa menghibur, tapi ini jauh dari kata film romance yang terbaik.